din untuk budak. Ya umulan mo talibo do baka. Saan yung cakwan ako. Gua pada Umar itu. Kalau takkan Umar lakas Umar. Sono arang kada di Umar sono. Aran sono. Iya. Oleh masukan si wong tani terkait masalah banyu. Kita kengaran ki masalah banyu ki wis beres, Pak. Beres kenapa? Kita ku seneng gal bengi mambak keras maya, mambak kedokan, dalam kali meres ki. Seneng hasil nyendan kita. Kenapa? Kita wong tuane kita wong tani ora. Wah pasti akeh banyu, pikirnya kita akeh banyu meneki. Pikirnya bakal kali meres. Kedokan wong sing mono-mono lho, kedokan apa lho, kecil-kecil. Jadi sing salah demper, demper duran. Keluhan masyarakat sini, khususnya masyarakat Mangundara, Desa Jambe, dan Kedokan Bunder Wetan. Iya. Oh, kendala utama adalah air. Mengapa? Air nggak ke sawah kita. Kalau mangga, pihak pemerintah mangga, nenjol sawah kita di sana, di lapangan gitu. Jadi kendalanya nomor satu, saluran pada bocor. Jadi misalnya dibuka, ya nggak datang ke sana. Nomor dua, airnya memang tidak ada waktu ini. Airnya memang tidak ada sama sekali. Sebenarnya tuh sekarang kan bulan 1. Kalau bulan 1 tuh pusatnya air gitu. Hujan biasanya banyak. Tapi sekarang hujan tidak. Nipa air dari irigasi saluran nggak ada. Jadi saya tuh ya ingin kebijakan pemerintah gitu. Kira-kira karena apa? Karena saya tuh perusahaannya cuma petani, Pak. Kalau petani tuh, kalau sawahnya nggak ngunduh, ya mau apa lagi? Pak, berapa luas Pak perkiraan untuk lahan persawahan sendiri yang ada di sini yang sangat membutuhkan pengairan, Pak? Aduh ya. Pak Umar, berapa? Pak Bumi? Berapa luas, Pak? Sawah Kedokan Wetan khususnya kira-kira sing dibutuhkan banyu 340 hektar. 340 hektar ya. Itu Mangundara berapa hektar? 73. 72 hektar. Berarti bisa dipastikan sekitar ratusan hektar, Pak ya? Ratusan hektar, Pak ya? Sawah yang memang membutuhkan pengairan. 500 hektar. Iya. Itu Pak, itu baru itu. Belum masih ada lagi di antaranya yang wilayah Cirebon, di antaranya Jagapura dengan Slendra gitu. Berapa banyak? Baik, oke. Nggak ada yang dapat air gitu. Harapan utamanya pemerintah hadir untuk bisa membenahi masalah pengairan untuk pesawahan sendiri. Iya. Baik. Masyarakat dari sini itu keberatan adanya yang pintu air di Kertasmaya tuh, jalur sungai apa tuh? Sungai Sidupraja tuh. Jadi di situ tuh dempernya terlalu tinggi, jadi inginnya dibongkar, Pak, supaya giliran tuh tidak ada giliran lagi seperti tahun-tahun zaman Pak Harto gitu. Tidak ada hambatan untuk aliran air sendiri. Iya begitu, kira-kira begitu. Ya udah, saya cuma bisa menerangkan begitu, Pak. Jadi ya udah begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau minum apa? Disiapkan dulu. Hah? Kabang. Ya. Ada masyarakat nih, masyarakat ini misalkan masyarakat ini minta ke saya, gitu. Pak,
bangunkan dari jembatan. Oke, siap. Kita bangunkan. Asal nanti di Tanggapan Dewan ini seperti apa? Jadi untuk permasalahan air khususnya di wilayah Mangundara, Kedokan Bundar Wetan, Jambe gitu kan, ini sudah lama Mas. Sudah lama sekali. Sudah sekitar 10 tahunan. 10 tahunan kendala air nih. Bukan tahun-tahun sekarang, bukan, sudah 10 tahun kayak gitu tuh. Saya tanya, apa kendalanya? Pak, katanya gini. Jangankan musim kemarau, musim hujan pun nggak ada air di sini. Air paling besar itu tingginya cuma sekilan, berarti sekitar 10 cm tingginya. Sedangkan lahan pesawahan itu dari Manguntara Jambe sampai Kedokan Bundar Wetan itu kurang lebih sampai 600 hektar. Gimana air bisa ngalir cuma kalau posisinya cuma 10 cm ketinggiannya, itu kan. Jadi harus diperhatikan. Tadi saya berjuang untuk permasalahan ini, saya sudah ngeluh Pak, sudah menyampaikan kepada pihak-pihak, sudah sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Tiap tahun saya diundang oleh para petani untuk ngobrol dengan para petani, menyampaikan keluhannya kayak gitu kan, ngeluh kepada BBWS, ngeluh kepada PUPR gitu kan, karena ini sempat didatengin oleh BBWS juga, ini sempat didatengin oleh PUPR juga, tapi sampai detik ini belum ada penanganan khusus di sini nih. Karena petani pinginnya nih minimal pertama itu di beko dulu, dikuras air nih, karena air tidak bisa ngalir katanya seperti itu. Setelah dikuras kalau bisa disender. Nah sampai detik ini nih belum ada pengurasan Pak, sudah lama sekali belum ada pengurasan yang dari ujung desa Manguntara atau Slendra di sana tuh, dari Slendra sampai Kedokan Bundar Wetan. Sehingga petani kalau butuh air itu harus diesel, harus pakai pompa air. Jadi pemerintah harusnya tadi bisa memberikan solusi. Memberikan solusinya apa? Ya tadi masyarakat petani ini butuh beko, ya datangin bekonya. Bekonya datang ke sini, melakukan normalisasi supaya apa? Supaya tadi airnya bisa ngalir ke sana, supaya petani ini bisa makmur. Satu itu permasalahannya. Yang kedua, masalahnya setelah saya konsultasi dengan mendengarkan masukan dari para petani, yaitu masalah pembatas air. Pembatas air yang ada di pintu SR3 yang ada di pintu air Kerasmaya di sana. Jadi itu pembatasnya terlalu tinggi. Kita dengan Raksa Bumi, dengan para petani sudah bolak-balik ke BBWS juga untuk minta untuk tingginya itu dikurangi, tinggi pembatas air yang menuju SR3 ini. Karena apa? Dampaknya sangat besar Pak. Sangat besarnya kemana? Tadi ada 4 kecamatan yang terkena dampak. Ada Kecamatan Kerasmaya, Kecamatan Kedokan Bundar, Kecamatan Kerangkeng, Kecamatan Karangampel. Yaitu dari SR3 ini, karena semakin tinggi pembatas airnya, dilempar atau apa namanya tuh, semakin susah air ini naik ke susah gitu loh Pak. Jadi minta diturunkan atau dibikin suling-suling supaya apa? Supaya airnya bisa ngalir seperti itu. Terus selain untuk wilayah Indramayu, itu juga pengaruh terhadap wilayah Cirebon juga, karena kebetulan desa Manguntara ini perbatasan juga dengan wilayah Cirebon Pak, perbatasan dengan desa Jagapura, perbatasan dengan desa Slendra, sama permasalahannya juga air juga, karena dari pintu air Kerasmayanya airnya sedikit gitu kan, sedangkan kesananya berlimpah gitu kan. Padahal di sini nih posisi di depan Pak, di depan posisinya. Maksudnya di depan itu gimana? Ya Kerasmaya itu di depan, Kedokan Bundar itu di depan, dibandingkan wilayah Seliok, dibandingkan yang ke belakang ke sana nih kan lebih jauh, malah lebih subur wilayah sana dibandingkan wilayah depan. Ini kan sangat aneh gitu loh Pak. Ada apa ini kan? Padahal air itu Pak, kalau saya bolak-balik, saya pernah lewat Rentang, saya lewat Sukabumi, lewat Kerasmaya, sering itu bolak-balik naik mobil, naik motor gitu kan. Air itu selalu tinggi memang, tapi nggak bisa masuk ke wilayah sini. Yang jaraknya itu nggak kurang lebih 1 kilo tuh nggak ada air Pak. Bisa dilihat sendiri nanti, bisa sampean bisa lihat sendiri kondisinya itu nggak ada air sama sekali. Gitu. Secara ini Dewan,
secara aspirasi langsung yang dibawa oleh Dewan untuk pemerintah sendiri khususnya BBWS seperti apa sih penekanannya? Yang jelas nanti akan kita sampaikan ulang kepada BBWS, kepada PUPR gitu kan, kepada pihak-pihak. Karena ya tadi kita itu Dewan hanya bisa menyampaikan Pak, menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya masyarakat kepada yang memiliki anggaran. Kalau kita kan hanya menyampaikan, masalah pelaksanaan tetap mereka yang melaksanakan. Seperti itu Pak. Harapan kita ya segera teratasi, karena apa? Sudah 10 tahun petani ini mengeluh masalah air nih. Nangis Pak. Sampai saat ini juga belum ada kegiatan yang dilakukan oleh petani ya? Ya kalau kegiatan paling dari para petani saja Pak, kegiatannya Pak. Petani dengan desa setempat itu pun terbatas Pak. Tenaganya petani sama tenaganya desa ini kan nggak kuat Pak. Nah, gitu kan. Beda dengan tadi kalau pakai mesin atau anggaran dari provinsi atau kabupaten atau dari pusat kan anggarannya kan gede Pak. Jadi permasalahan yang tadi nih sekitar berapa kilo? Sekitar 3 kiloan lah. 3 kiloan ini jalur air nih bisa selesai kalau di beko 3 kilo ini beres ya Pak. Seperti itu Pak. Mumpung sekarang di posisi petaninya masih belum pada nyemai padi. Jadi sawahnya itu masih bisa dilewati oleh beko. Jadi kalau misalkan dilewati oleh beko tuh rusak juga masih bisa diperbaiki. Nah, kecuali sudah ada tanaman padinya, petani pasti marah. Nah gitu kan. Nah, kalau sekarang diperbaiki, petani malah mengacungkan jempol. Oh iya Pak, sekarang Pak kalau bisa maksimal nih Pak katanya. Maksimal nih Januari akhir harus sudah selesai Pak. Supaya kita ke depannya bisa Pak, bisa nanam dengan enak katanya. Nggak mikirin masalah air lagi itu. Baik. Berarti untuk pemerintah terkait artinya BBWS juga untuk segera ya merealisasi apa yang menjadi permasalahan masyarakat. Iya. Jadi yang penting gini Pak. Memang apakah ini tadi kan Pak saya bilang yang bertanggung jawab di sini nih apakah pihak BBWS ataukah pihak TPOP apa pihak mana? Pokoknya pihak terkait harus segera. Kalau BBWS itu biasanya urusannya masalah air. Nah, yang urusan masalah bangunan ini urusan masalah TPOP yang dari provinsi. Saya sudah mengeluh berkali-kali nih. BBWS memang sudah sangat baik Pak sama kita. Sangat baik apa? Tiap kali kita mengeluh selalu didengarkan itu kan. Terutama terkait masalah yang tadi di pintu air di Kerasmaya. Tapi kan kita masih menunggu nih janji dari BBWS untuk merealisasikan menurunkan posisi yang terlalu tinggi itu pembatas airnya seperti itu. Itu Pak, terima kasih. Jadi insya Allah gini Pak, kan memang program pemerintah kan swasembada pangan ya. Nah kita akan cari solusinya dulu nih. Apa solusi daruratnya yang paling cepat gimana, sama nanti solusi permanennya Pak. Tadi udah ada beberapa alternatif katanya spiral segala macam ya. Nanti kita coba dulu, kita hitung kalau memang bisa membantu kita coba laksanakan Pak. Mungkin seperti itu dulu ya.